tidak sadar. Nggak bisa kita ngomongin orang lagi marah terus kita ajak ngomong, apalagi kita ajak mikir, nggak bisa. Apalagi anak kecil banget. Ya, apalagi anak kecil, ya kan? Ya, orang gede aja udah nggak bisa diajak ngobrol kalau lagi emosi, lagi anak kecil. Ya, jadi biar emosinya selesai dulu. Kalau emosinya sudah selesai, baru kita ceritain. Bukan dijelasin karena kita tidak mau dia mengerti karena kan masih kecil nih, kita ngomonginnya anak kecil. Jadi diceritain tadi kamu aku spin gitu karena kamu pukul. Ya, atau tadi kamu aku pegangin karena kamu pukul. Ya, aku tahu kamu marah. Ya, jadi lain kali kalau kamu marah, ya itu kita iklan cara marah yang menurut kita oke yang bagaimana. Oh, ya. Jadi perlu satu step lagi ya, kita kasih yang kisah yang ringan. Iya, karena kalau kita cuma berhentiin atau terus kemudian kita ceritain ke dia, walau kita ngerti kalau dia marah, tapi kita tidak bantu dia menemukan mengeksplorasi solusinya, kan sama aja nanti lain kali kalau dia marah, ya dia balik melakukan itu lagi. Karena kan ini kan refleksnya dia. Ada kecenderungan nggak Pak Gey? Yang kita perlu ganti kan refleksnya dia ini. Ada kecenderungan nggak kayak misalnya kalau Juno itu mirip sama Leon. Dia ada kecenderungan menyimak informasinya itu lewat kuping. Jadi agak pekat sama bunyi-bunyian. Jadi kalau dia melakukan apapun juga lebih gampang terganggu kalau ada suara-suara, ada bunyi-bunyi. Ya, jadi memang untuk itu bisa dikenalinnya yang sifatnya berbunyi. Ya, mengekspresikan emosinya itu bisa dikenalin dengan aktivitas yang sifatnya berbunyi. Makanya tadi yang bilang salah satunya nyanyi, gitu kan. Jadi kan lagu-lagu juga kan banyak lagu-lagu yang sebetulnya. Tapi kalau ini dia tuh, iya, ya dia cuma mengekspresikan kecewanya saat itu aja. Tapi terus ya wis lah gitu ya udah gitu. Modelnya kalau Juno gitu. Nah, beda kecuali kalau Jena jadi keras kalau ada orang yang gangguin mainannya dia atau gangguinnya dia itu cari masalah sama Jena. Jena tuh suka cubit-cubit orang sama. Iya, makanya itu yang perlu dia jadi kan gitu. Dia cubit-cubit orang itu papanya atau saudaranya? Wah ya, kalau nanti digigit sama Jena. Wow. Jena itu kayak benar-benar tuh kayak kucing. Suka begitu. Saya tuh terlalu pintar. Terlalu pintar. Tahu cara ininya. Iya. Gigit dulu, diam. Dia pura-pura nggak tahu apa-apa. Baru nangis nih. Gigit Jena. Dia tuh diam. Pura-pura nggak tahu. Oh, padahal dia ini habis gigit terus. Tapi ya alhamdulillah anaknya sekarang kayak perilaku yang bahaya banget nggak ada. Cuma dia tuh jujur banget dengan emosinya, dengan ekspresi. Iya, kalau hamil muda yang kebetulan jaraknya lumayan dekat, minta tipsnya gimana sih kalau misalkan si Juno misalkan sama si Jena tuh lagi cemburuan gitu, pengen dimanja secara bareng. Misalkan yang satu tuh lagi manja, terus misalkan kayak si Jena juga pengen dimanja juga gitu, bahkan misalkan ketiganya tuh lagi pengen dimanja gitu. Tips minta untuk bagi waktunya tuh gimana sih, kayak untuk mengelola semuanya gitu, manage waktunya. Kayaknya terkait dengan tadi Pak psikologis bilang juga ya, semua anak itu sifatnya beda. Kalau yang paling manja siapa paling manja gitu. Tapi anak-anak aku saling sayang karena aku tuh berusaha kalau untuk di depan, kalau masih bareng-bareng, Wenho itu paling manja. Jadi ya yang penting Wenho dia tunggu lo, kalau enggak dia tantrum. Nah, tapi di belakang itu nanti aku bikin waktu sama Juno. Bikin waktu sama Jena. Jadi biar mereka itu merasa disayang juga. Oh, papa tuh sebenarnya sayang aku, tapi aku kalau saya berusaha untuk menjelaskan ke Juno karena udah mulai paham. Nah, Juno maaf ya tadi papa yang doang doang. Nah itu tapi papa sayang banget sama Juno juga. Jadi, makanya papa ini berdua sama Juno.
Kalau makanya sekarang itu mereka mulai ngerti, oh ada ibu itu udah mulai ngerti, oh adek ilmu itu kalau nggak digendong langsung nangis ya, kasih papa dulu deh, ya nggak berisik, dia tuh nggak suka berisik juga. Itu Yang nggak suka dulu. berisik. Oh akhirnya sesama saudara dia ngerti sifat. Dia tahu dia apa gimana kalau gitu, dia tuh minta apa aku mau digendong. Nah kalau gitu, aku udah makan dulu. Karena itu paling banyak mengorbankan. Ya jadi waktunya. Jadi aku udah makan anak pertama. Jadi anak pertama itu terutama, saya punya kakak. Jadi ya itu kalau dia merasa dia dihargai di dalam rumah tangga, pasti saya dibangun sama adik-adik, Adiknya. apalagi anak cowok ya. Kalau itu pasti. Ya, rasanya kayak gitu. Oke, jadi ada faktor juga dia sebagai kakak juga. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, kalau di antara tiga buah hatinya ini apa yang paling klingi siapa sih sebenarnya? Paling Paling klingi, yang pengen nempel terus apa nih? Oh ya. Dono itu komposisi badannya 90% cinta. Dia cinta banget. Kalau dia udah suka sama orang, dia cinta banget sama orang. Oke. Malah si Jena kan maksudnya perempuan sendiri nih apa ya? Malah nggak seklingi itu kakak apa? Jenna juga iya, tapi lebih dia Dono. Jenna itu lebih mandiri. Oh. Dia tuh makan aja nggak mau disuapin. Dia nggak dari bayi itu nggak mau disuapin. Jadi dia tuh makan sendiri. Luar Dia biasa. mandiri, sifatnya lebih mandiri. Iya, luar biasa sekali. Aku sering banget lihat di Instagramnya keadaan apa ini melalui hal tersebut. Dan apa sih tantangan tersulit sebagai orang tua yang membesarkan 3 orang anak ini? Me time-nya apa tuh biasanya ngapain sih? Gitu. Timenya ya, time juga kadang main game juga. Tapi Nah itu gimana tuh? Gimana? Jelas tuh. Indonesia ya, jadi apa-apa. Iya. kalau saya ya kayak emang parenting itu capek banget ya. Pasti di sini tuh paham semua itu capek luar biasa, bukan hal yang kita bisa expect karena terlalu banyak perubahan dalam sehari. Cuma yang pertamanya itu suatu hari saya ubah mindsetnya. Mindsetnya jadi ubah. Kayak sampai kapan ya aku bisa menikmati waktu yang anak-anaknya segemes ini. Kan coba saya aja ya, umurnya 32. Pasti di mata papa saya masih anak kecil, tapi kan kita nggak bisa gendong, nggak bisa cium, dan Mengulang masa itu lagi gitu ya. iya, jadi ya suatu hari pertama ya ganti mindset, kedua itu makanya habis ganti mindset kayak capek ya secara badan ya, cuma secara mental ya kadang-kadang ya udah lama banget udah sebenarnya ada waktu untuk main game atau waktu untuk nongkrong, tapi jarang karena lebih senang sama anak-anak. Merasa nyaman, lebih penting waktunya buat anak-anak bareng-bareng gitu ya Pak ya, kalau lagi Iya. gitu. Ya kalau itu sih enak ya kita malah betah di rumah ya harusnya. Soalnya kita bisa kan nemu senangnya, ngerasain senangnya pas sama anak kan berarti. Iya, kayak saya jagain anak-anak juga, tapi ternyata anak-anak juga jagain saya. Oke. Itu buatan saya. oke. Itu dari mana itu Pak? Kok bisa sampai tahu kayak sampai bisa ngerasain oh ini menyenangkan sekali saat menghabiskan waktu dengan Bareng anak-anak gitu. dibanding ngopi atau ngedate. Nah, momen apa tuh? Mana ya? Kayaknya dulu saya Juno, sebenarnya Juno tuh pernah terapi juga. Juno tuh banyak masalah gitu, banyak masalah di penerbangan. Waktu itu saya capek, entah kalau stres juga ya, ada jelek juga. Tapi karena banyak struggle ya, pas dapat hasilnya saya senang banget. Oh, Nah dari situ tuh kayak mindset saya mulai ubah. oke. Ternyata Senangnya seperti senangnya ini. seperti ini. Oh, iya betul. Banyak struggle ya, Aha. nikmatin cita-cita sama mereka. Oke. Dan habis itu kayak suatu saat saya saya juga pernah kan, jadi orang tua itu kan baru pertama kali ya, jadi saya juga pernah marah kepada anak-anak. Habis itu merasa salah banget dan Nyesel. Iya betul. Pak Hato itu. putus hati. Betul sama saya juga. Putus hati saya
bukan orang yang sering nangis, tapi pernah nangis juga. Karena saya sendiri merasa salah. Apa yang saya lakukan itu jadi pilihan yang terburuk buat anak saya. Dan habis itu saya kayak merasa ya harus jadi orang tua yang lebih baik buat Betul. mereka. Soalnya saya habis marahin anak saya, tiba-tiba ada angle kalau bapaknya. Sampai pernah bilang bukan bapak jahat, bapak jahat. Ini juga pernah ngomong, oh aku salah ya, maaf ya. Aku mau itu langsung hati banget. Oh betul. Dulu bilang kayak gitu, pas dia baru bisa ngomong juga. Oh. Aku salah ya, Ah. maaf ya. Wah keren. Tapi anakku ngomong jahatnya bukan ke aku langsung, ngomong ke temennya kalau bapak aku jahat. Jadi Wow. gibah ya sama Iya. temannya sendiri. Kok jadi ada perspektif jahat ya gitu. Padahal waktu itu gara-gara hal kecil mungkin yang Kapan sampai, dan mobilnya macet. Tapi kita nggak bisa kasih juga apa yang mereka. Betul. Tapi itu ya pasti sakit hati, tapi tenang aja kalau habis lewat masa-masa seperti itu, pasti kalian pasti lebih merasa bonding kalau lewat struggle-nya. Ujiannya itu pasti kalian merasa lebih sayang, anak-anak juga pasti lebih sayang. Jadi yang penting itu sebenarnya kita nggak bisa ubah total dalam suatu hari. Tapi bertahap-tahap aja. Kita kalau merasa salah, ya perbaiki satu-satu. Nah kalau begitu kita perbaiki, kita benar-benar bisa menikmati. Wow. luar biasa Nah, sekali. itu pada beli tepuk tangan ya orang-orang yang tahu ya. Tapi amat gitu ya. Kacau, Tapi kacau. apa sih kalau orang tua yang Rumah saya, oh luar biasa. kari nenek, itu orangnya sangat tegas. Oke. Jadi yang penting ya harus kamu apresiasi kepada orang, semua orang. Nggak ada manusia atas manusia. Itu peraturan nenek saya. Jadi itu saya terapkan ke anak-anak saya juga. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Chelsea. Ya, apa? Saya nggak larang sesuatu, menurut saya itu bahaya banget atau menyesatkan. Jadi mereka manjat-manjat kepala saya, ya tusuk-tusuk mata saya, itu bentuk cinta dari mereka kan. Itu bentuk cinta tuh Kak Firman. Iya. Jadi Tapi memang menyenangkan sekali, memang menyenangkan. iya, itu banyak banget foto di jalan saya, di atas saya, punggung saya. Iya. Karena dia tuh kalau ada tempat-tempat yang baru, menurut dia tuh agak awkward, dia tuh pengen manjat. Itu aksi dan saya nggak larangin, jika itu nggak merugikan orang lain atau tidak baik. Nah, jadi mereka itu merasa bebas sama saya. Mungkin karena itu ya kita merasa lebih aman sama saya. Ngomong-ngomong soal gitu, Opa, gimana kalau kita bantu biar gendongnya lebih aman? Opa tahu nggak soal gendong itu harus MC buat anak? Oh, tahu. Apa tuh? Oh iya, jadi Oh jadi Q&A-nya sama nih. Jadi menggendong tuh ada prinsip gitu. Kebetulan kita kan di perusahaan gendongan ya, Opa ya. Kita bukan perusahaan, kita itu concern sama menggendong yang benar. Opa. Jadi mana produknya mana? Mana? Boleh ya? Mana? Kita coba tes dikit ya. Apa bisa gendong M